Pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Sofia pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya, serta turut menyuarakan pentingnya persatuan dalam menghadapi penjajah. Berkat upaya tersebut, Budi Utomo menginspirasi lahirnya organisasi pergerakan nasional lainnya di Indonesia. Dengan demikian, Budi Utomo dinyatakan menjadi pelopor pergerakan nasional, sehingga sampai saat ini, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk menghormati tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan pada tahun 1925 di London. Awalnya, organisasi ini bernama Industry Vereniging atau Perhimpunan Hindia yang didirikan pada tahun 1908 oleh para Hindia Belanda. Namun, pada Kongres tahun 1925, namanya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia sebagai bentuk dari penegasan identitas kebangsaan mahasiswa di Belanda sebagai wadah diskusi, solidaritas, dan perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pemikiran politik, diplomasi, dan propaganda yang salah satunya adalah melalui majalah Indonesia Merdeka. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Adapun tujuan kongres ini, yang pertama, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang ketiga, membangkitkan semangat kerja antar pemuda Indonesia. Yang keempat, membentuk dasar kemerdekaan Indonesia. Adapun hasil Kongres Pemuda pertama, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia menjadi hal yang ideal bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, segala perserikatan pemuda harus berupaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan. Yang ketiga, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, organisasi pemuda digunakan sebagai wadah untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Hasil utama Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah lahirnya sebuah ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ikrar ini merupakan pernyataan tegas yang berisi 3 poin penting. 1. Tanah air yaitu tanah air Indonesia, 1 bangsa yaitu bangsa Indonesia, dan 1 bahasa yaitu bahasa Indonesia. Keputusan ini kemudian menjadi dasar untuk persatuan dan identitas nasional serta menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Perkenalkan, saya Jayenti, peserta Latsar Angkatan 19 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang. Banyak rakyat Indonesia yang menganggap Jepang sebagai saudara tua yang bisa membantu membebaskan kita di Asia. Tapi nyatanya harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Ribuan orang dikirim untuk melakukan kerja paksa dan dikirim ke berbagai daerah, bahkan banyak yang tidak bisa pulang. Meski awalnya dibentuk untuk membantu kepentingan perang Jepang, tapi pelatihan militer yang didapatkan pemuda kita itu justru menjadi modal yang sangat berharga. Jepang melancarkan strategi politik, yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia agar rakyat tetap mau mensupport Jepang dalam perangnya. Para tokoh kemerdekaan Indonesia sudah banyak melakukan upaya-upaya maupun persiapan-persiapan untuk menyambut kemerdekaan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya, para tokoh bangsa seperti E.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo beradu gagasan tentang dasar negara. Dari sinilah lahir ide besar Pancasila. BPUPKI hanya bersidang 2 kali, tapi perannya sangat besar dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Inilah tonggak awal berdirinya negara kita, sebuah langkah kecil yang membawa perubahan yang besar. Mosi tersebut adalah rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah
benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Jadi lahir Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bukan sebagai tonggak kemerdekaan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan rasa bela negara terhadap negeri yang tercinta ini. Merdeka. Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI yang bertugas menyiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dan kebutuhan-kebutuhan setelah Indonesia merdeka. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Setelah PPKI dibentuk, PPKI telah melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sidang kedua yaitu tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan Departemen Pemerintah. Sidang ketiga pada tanggal 2 Agustus 1945 yang menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada peristiwa ini, Soekarno dan Hatta diculik oleh kelompok muda ke kawasan Rengas Dengklok di Karawang. Kelompok muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memajukan proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan kelompok muda. Soekarno memutuskan bersedia melaksanakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia